seorang sinematografer. Banyak nih perannya sebenarnya selain kamera dan lain-lain nanti dijelaskan sendiri. Kemudian ada satu lagi narasumber saya, ini saya panggilnya Kak Husna, lengkapnya Siti Husna Lady Amin, Direktur Women Crisis Center Puantara atau WCC Puantara. Dia seorang konselor hukum dan juga menangani banyak sekali kasus-kasus KDRT, karena WCC sendiri, WCC Puantara memang melakukan advokasi terhadap kasus-kasus KDRT dan pendampingan. Nah, saya mungkin kalau memperkenalkannya tadi sudah cukup. Nanti saya ingin supaya kakak-kakak, saya panggilnya gitu ya, juga bisa bertanya kalau dari diskusi kita. Jadi mungkin saya langsung ke ketiga narasumber saya. Pertama, mungkin Kak Putri, boleh diceritakan ya adegan intimasi apa saja yang sulit dan bagaimana tantangan dalam pembuatan ini, karena tadi kan banyak ya proses di belakang atau pembuatan film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lapar nih Bu ya. Lapar, oke. Sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Terima kasih sudah disempatkan pagi-pagi ke sini. Pertama saya ingin memeriksa dulu ini apakah Bapak dan Ibu sekalian aman. Tadi lihat videonya aman. Oke, tadi sudah diingatkan dulu sama Mbak Ria sebelumnya, adegannya mengandung kekerasan. Kita nggak pernah tahu masa lalu atau kejadian apa yang dialami seseorang dalam hidup. Jadi kami berhati-hati sekali ketika menayangkan sesuatu. Kalau memang ternyata ada yang rasanya, aduh perasaan saya nggak enak jadinya gitu, nanti setelah ini kita boleh ngobrol. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya di film ini tugasnya adalah menjaga keamanan teman-teman. Keamanan dalam hal apa? Keamanan dalam hal fisik dan juga psikologisnya ketika sedang menjalankan peran ini. Meskipun ketika sudah terkait dengan mental, psikologi, tentu harus dirujuk ke profesional kalau ada apa-apa, jadi ke psikolog atau psikiater. Tapi selama kita berproses, yang paling penting dan harus selalu dibicarakan adalah Mohon agak lebih tenang sedikit, biar kita dengar sama-sama, jangan membuat diskusi sendiri, boleh? Terima kasih. Terima kasih banyak. Ketika sedang beradegan, ada orang dengan profesi intimacy coordinator. Ini pertama terkenalnya di Amerika, kemudian di Indonesia ada 2 tahun terakhir. Di Indonesia ada 2 orang dengan sertifikasi, ada saya dan ada Rumi Rudianti. Tim kami ada 3 orang lagi yang tersebar di setiap produksi yang membutuhkan pendampingan. Sebelum adegan ini dilakukan, akan ada wawancara dulu ibu-ibu. Wawancara ke sutradaranya, ke produsernya, dan ke pemainnya. Jadi tadi ada Mas Baimo dan Mbak Casia Triasa yang melakukan adegannya, dua-duanya kami tanya dulu, bolehnya seberapa? Boleh seberapa itu tentang apa? Apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh? Apa yang boleh terlihat di layar dan tidak boleh terlihat di layar? Kita orang Indonesia atau Asia pada umumnya seringkali tidak terbiasa membicarakan batasan-batasan kita. Ada satu kata dalam bahasa Inggris namanya boundaries. Boundaries atau bahasa Indonesia ini sebutannya batasan. Ini biasanya nggak diomongin. Atau dari kecil kita biasa ngajarin anak-anak kita, ngajak ngobrol adik-adik kita, atau bahkan dengan teman kita sendiri, yang kita lebih sering dengar kata jangan begini, jangan begitu. Tapi tidak dibiasakan untuk bisa menjelaskan atau menyebutkan diri kami yang kami terima apa, yang tidak diterima apa. Atau kita nggak ditanya. Biasanya kalau orang tua saya tuh baby boomer,
angkatannya. Saya millennials. Ketika saya anak-anak milenial ini juga memang tidak terbiasa ditanya. Biasanya dikasih tahu, kamu nggak boleh gini, nggak boleh keluar malam. Pakai bajunya tidak boleh terlalu terbuka. Kemudian kalau ketawa nggak boleh gede-gede, orang Jawa kok ketawanya barok. Misalnya, nggak boleh, misalnya gitu. Tapi nggak pernah ditanyain, kamu pengennya apa? Kamu merasa nyaman nggak kalau dipeluk? Merasa nyaman nggak kalau dipegang? Merasa nyaman nggak kalau kita tanyain, misalnya orang tua tanyain kamu jam 9, kamu ada di mana? Kok belum pulang? Kamu lebih nyaman ditanyain atau dibiarin aja? Nanti sampai rumah baru ditanya, dari mana? Kok pulangnya malam? Dan kemudian pada akhirnya kalau kita ternyata misalnya nggak suka ditanya-tanya, ngerasa kok kayaknya posesif banget sih, apa-apa dilarang gitu. Mungkin kalau ngerasa ada anak-anaknya protes gitu, mama nih, ibu nih, apa dilarang, apa nggak boleh gitu. Jangan-jangan karena kita sebenarnya melangkahi batas mereka. Kita nggak pernah nanya batasan anak kita seberapa, atau pasangan kita. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada perempuan, pada laki-laki pun bisa terjadi. Konteksnya apa? Dominasi. Pertanyaannya, apakah kita memimpin keluarga dengan rasa takut atau dengan respect? Hasilnya akan beda banget soalnya. Nah, buat saya simulasi dalam film bisa membantu kita untuk menyelaraskan hubungan kita dengan orang lain dalam keseharian. Karena udah menikah, jadi tahu sama suami ngobrolnya harus gimana gitu sekarang. Kemudian dengan orang tua, begitu pada akhirnya saya mengurus rumah tangga sendiri, baru tahu, ini yang dipikirin ibu saya dulu ya. Kalau ibu saya ngomongnya caranya gini, bapak saya ngomong caranya begini, saya pikir apakah saya akan ngomong dengan cara yang sama dengan cara mereka berkomunikasi dulu. Saya pikir ada beberapa hal yang saya ingin komunikasikan dengan cara berbeda. Nah, salah satunya ternyata adalah dengan menetapkan batasan atau boundaries. Seperti tadi misalnya, boleh dipegang lehernya. Kalau dipegang lehernya boleh seperti apa? Kesannya? Oke, ini sebentar ya. Apa sih yang tadi ya dilanjutkan yang apa yang boleh, terus gimana sih supaya mereka emosinya nggak kelarut ke bawah, itu apa saja sih yang mencoba dibantu di situ? Betul. Jadi misalnya tadi ada adegan, ada angkat rok adegannya. Nah itu saya akan tanya juga, boleh nggak kalau roknya diangkat? Boleh. Boleh seberapa? Di bawah lutut atau di atas lutut? Ya di atas lutut dikit nggak apa-apa. Sedikitnya itu seberapa banyak? Apakah kelihatan lututnya, setengah paha, atau boleh sampai mendekati pelvis? Itu semua dibicarakan. Kalau pegang muka begini, boleh nggak? Gitu. Aduh, kalau gue dipegang mukanya kotor, tangannya misalnya gitu, nggak boleh gitu. Oke, tapi kalau tadi kok jadi pegang tangan, bisa dipegang mukanya gitu. Oh boleh, selama nggak kena begini ternyata. Jadi dipegang gini, ada ruang di tengah-tengahnya. Oh ternyata itu bisa. Dan sebelumnya harus janjian dulu. Ntar gue pegang ya muka lo, gitu. Itu janjian dulu. Di antara mereka itu terjadi. Kemudian sama, Mbak, kalau misalkan gue habis itu gue bales, lu boleh nggak? Gue pukul dada lu boleh nggak? Gitu. Terus, lo nggak apa, gue aman. Oke. Nah, itu juga dibicarakan. Jadi semuanya detail sekali dibahas. Dan setiap kali sudah selesai adegan, saya akan tanya, aman? Aman? Setelah itu kita ketemu lagi kapan? Sekian waktu setelah syuting, saya akan tanya lagi, aman? Tidak ada residu, tidak ada sisa perasaan kesel, takut, sedih. Oh nggak ada, nggak apa-apa gue. Dan sebelum mulai dan setelah mulai, biasanya kami ada tos-tosan. Simpel banget, tapi tos-tosan itu satu mengaktifasi semua sistem. Makanya sering kalau misalkan pertemuan udah mulai ngantuk, saya akan bilang, boleh kita tepuk tangannya? Karena memang dalam pertemuan seperti ini, penting sekali kita mengaktifasi syaraf-syaraf kita dan panca indera kita. Di jari-jari, kabarnya Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak banget syaraf. Jadi cara paling gampang adalah tepuk tangan kan? Suka sekali
dengan serius sambil tos lihat-lihatan. Oke, kita mulai adegannya. Begitu adegannya udah selesai sama tos-tosan lagi. Oke, kita sudah selesai. Ini adalah bentuk dari kita merayakan sesuatu. Dan ini bisa dilakukan juga dengan anak-anak, ibu-ibu. Kalau misalnya kita mulai, oke, hari ini kita berangkat sekolah ya nak ya. Oke, siap, kita ketemu habis sekolah di rumah. Pokoknya kamu kayak makan apa sekarang ini, nanti ibu masakin. Jadi ada tanda bahwa kita akan memulai sesuatu dan ada tanda bahwa kita akan keluar dari sesuatu. Ini juga sama dengan diri sendiri, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita bilang bahwa hari ini kita mau menuju ke sebuah tempat, banyak di antara kita yang suka meremehkan afirmasi. Kata-kata sederhana bahwa oke, hari ini kita akan berangkat kerja, yuk kita kerja. Kata itu aja, yuk kita kerja. Atau oke, hari ini kita mau reunian sama teman-teman, mau kumpul komunitas. Oke, mari kita kumpul. Kalimat sederhana seperti itu ternyata bisa membantu kita dan tubuh kita untuk sepenuhnya hadir di lokasi pada saat kita melakukan kegiatan. Dan begitu selesai, kita pulang ke rumah sama sudah selesai, pulang. Kata itu aja, itu bisa membantu kita dan seluruh syaraf kita untuk menyadari kita secara mental, fisik, seutuhnya ada di mana. Nah, batasan-batasan terhadap diri sendiri, ada tambahan satu kata penting, konsep atau kesepakatan, persetujuan bahwa kita hendak melakukan sesuatu, caranya seperti apa, dengan cara yang spesifik yang kita dengan penuh kesadaran. Kalau bahasa sekarang mindful. Kalau kita sudah mindful, biasanya secara sains kinerja kita meningkat, kualitas waktu kita yang kita gunakan meningkat. Jadi rasanya nggak percuma kita hadir di suatu tempat karena produktivitasnya, keterlibatan diri kita secara utuh sudah kita sepakati, bahkan dengan diri kita sendiri. Nah, sejauh ini selama 2 tahun praktek saya di Indonesia, saya merasa bahwa memang konsep batasan dan kesepakatan itu belum terlalu banyak dilakukan di Indonesia. Dalam perfilman terutama, dalam pekerjaan apapun, ibu-ibu, ini ternyata penting sekali. Kita sepakat ya, mau hadir, mau memberikan waktu kita di sini, dan mau duduk bareng ngobrol sama teman-teman. Itu adalah sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan ini ternyata menambah makna dan kualitas kehadiran. Itu saja untuk saat ini. Semoga membantu. Makasih Kak Putri. Jadi memang ada batasan dan semua ternyata dalam pembuatan film ini semua juga disepakati dulu baru dilakukan adegan-adegan itu. Nah kebetulan nih dengan Kak Angel, ini biasanya nama kerennya Bibir. Saya senangnya panggil Angel karena malaikat. Mungkin sebagai orang yang ada benar langsung berada di dalam scene itu sebagai sinematografer, apa sih yang paling susah? Lalu bagaimana? Apakah ikut juga di dalam, tadi kan ada kesepakatan mungkin dalam ruangan-ruangan yang hanya boleh dimasukkan oleh orang-orang tertentu untuk syuting itu? Apakah ada pengalamannya yang bisa dibagi dengan kita? Sebelumnya kita berkenalan dulu ya, ibu kalau nggak kenal nama saya. Selamat siang semuanya. Gila, masih semangat padahal udah lapar semua. Oke, aku mau perkenalkan diri. Nama aku Angel, biasanya dipanggil Bibir, Angel Bibir. Pekerjaanku adalah sinematografer. Aku mau tanya dulu ibu-ibu, ada yang tahu sinematografer itu apa? Profesi apakah itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sinematografer itu apa? Apa? Foto. Oke, mendekati. Mendekati. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang tahu? Kakak Panitia ini bisa nggak, kalau yang bisa jawab nanti dikasih door prize gitu boleh? Dikasih lemper. Boleh katanya. Oke. Ya, jadi pekerjaan sinematografer itu sebenarnya kalau yang ibu mungkin tahu awalnya ada kameramennya. Ya, tapi berhubung saya bukan men, tapi kalau mau dibilang kameramen juga nggak enak ya gitu, kayak teman-teman ada gitu, tapi kalau kameramen nggak enak. Itu benar sebenarnya. Karena pada dasarnya sutradara
Jadi akhirnya dalam bahasa Indonesia itu disebutnya jadi sinematografer karena lebih spesifik ke sinema atau film. Ya, jadi pekerjaan saya adalah memegang kamera. Jadi kalau ibu-ibu lihat yang pegang kamera di panggung, nah itu dia beratnya 45 kilo. Jadi saya itu kayak kuli beras. Oh ada yang dibisikin, ada yang kalau nanya. Oh kalau nanti ya, bagi saya nggak boleh banyak nanya ya. Nah nanti dapat banyak sesuatu di sana yang sudah disiapkan. Jadi itulah pekerjaan saya di dalam film ini. Kebetulan sutradaranya perempuan dan saya dengan kamera juga perempuan. Ini mayoritas rata-rata perempuan. Nah saya sendiri sebagai seorang Mohon tenang boleh. Mohon tenang. Nanti ya, nanti saya sih bertanya. Boleh minta tenang karena di sini kedengaran ribut sekali. ya. Terima kasih. Oh ya tenang dapat itu. Oh iya. Yang nanya, yang tenang juga ya Pak. Gitu. Jadi pekerjaan saya di sini buat saya bukan hanya pekerjaan, tapi saya mencintai apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai seorang perempuan di dalam film yang bercerita tentang perempuan dan mayoritas perempuan. Ya, saya sendiri bertanya aja saat itu ke produsernya, kok saya sih gitu. Ini kan banyak adegan yang action, banyak adegan yang handheld, artinya panggul kamera itu kan sangat pekerjaan yang sangat fisik gitu. Kenapa kok dipercayakan ke saya? Gitu. Karena ada alasan-alasan tertentu untuk produser dan sutradaranya supaya lebih relate dengan ceritanya gitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang bisa saya share adalah ketika saya megang kamera itu nggak cuma saya sekedar bekerja atau teknis, tapi kadang-kadang kita suka nangis. Jangan itu kita melihat apa Instagram atau apa FYP yang keluar di kadang-kadang kita suka nangis gitu kan rasanya. Ya Allah ini apa maksudnya gitu, apa kita lihat apa ada bencana itu. Ada rasa yang timbul ketika kita melihat sesuatu. Nah, walaupun itu acting, walaupun itu adegan, sebisa mungkin kita merepresentasikan apa yang dirasakan. Jadi kadang-kadang bersama teman-teman aktornya itu saya suka yang Aca, aku boleh minta energinya gitu. Aku kadang-kadang suka pegang tangan sama Mbak Putri juga. Jadi kita kerja sama apa sih yang dirasakan gitu saat itu ketakutannya kan saat itu kita lagi gak ketakutan ya, mungkin saat itu kita lagi lapar gitu. Pas banget kayak gini kan gitu. Tapi untuk merasakan apa sih yang dirasakan itu aku kadang-kadang pegang tangan gitu sama kayak yang Mbak Putri lakukan. Dan kita bersama-sama. Jadi gak hanya cuma aktor aja kayak di dalam panggung mereka bermain terus aku shoot gitu kayak kamera yang di sini nggak hanya itu aja gitu, tapi aku merasakan juga apa yang mereka rasakan. Terlebih mungkin ya itu tadi ya disclaimer, ketika kita punya pengalaman yang nggak enak tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, if I not mistake, itu nggak cuma fisik, tapi juga verbal, kata-kata. Gitu. Dan kadang-kadang itu yang lebih nyakitin ketimbang kita di fisik gitu. Jadi kita membawa trauma dan apa ya, ketika kita membuat film itu rasanya bukan lagi menjadi panggung tapi kita masuk gitu di dalamnya. Itu sih. Nah, adegan yang paling kira-kira yang membawa emosinya terseret banget itu ketika syuting yang bagian mana? Udah ada tadi nggak di sequel tadi? Udah ada. Mungkin aku nanya dulu deh sama ini, kerasa nggak berarti aku di kamera itu mana yang paling yang mana Bu? Adegan yang mana? Bunuh diri. Yang mana yang terakhir mulai? Padahal kan ada bunuh diri paling. Oh, dia kena meja, cetok. Oh banyak kena meja, itu udah nggak dicekek. Oh, ada lagi nggak yang lain? Ada yang lain nggak? Yang mana yang paling ke-trigger? Gemes ya. Nyesek ya. Oh yang suaminya menyesal. Oh, suami menyesal.
ngalamin ya. Dipaksa berhubungan intim padahal gak mau. Diperkosa. Oh, Selip. ngeselin. Jadi banyak yang ngerasa kesel. Oke. Sama ternyata. Jadi waktu syuting sama Iya, kesel. jadi waktu syuting kita tahu ya Mbak, ini kan tapi nyebelin banget sih lu Mas gitu. Itu bisa keluar dari mulut aku, sumpah ya ini nyebelin, nyinyir lu gitu. Bisa sutradaranya nggak ada. Kalau kita tanya, emang Mbak ini pelaku nggak? Iya. Aslinya kan sutradaranya tahu tuh. Iya, benar. Kenapa dia dipilih? Betul, padahal dia aktif gitu kan. Ya mungkin ada Berarti jago ya. betul. Tapi aku setuju sama ibu yang di sana. Pada saat suaminya menyesal, itu aku paling bisa. Ada yang gitu, dan itu aku bisa nangis gitu. Jadi sampai pegang kamera tuh mata setengah begini nangis. Sampai berit gitu. Kenapa? Gitu aku juga ngerasa kenapa pada saat baru nangis yang aku bodoh gitu, suami bodoh itu aku kayaknya nyesuknya itu lebih daripada ketika abuse yang lain dorong di nyambang gitu, terus di maaf di rape itu aku merasa ternyata gak cuma point of view kita doang sebagai seorang perempuan kita selalu jadi korban gitu, kita selalu merasa bahwa kita di bawah, kita ditindas, kita terbelakang. Kenapa pola pikirnya nggak dibalik gitu. Ternyata ada alasan lain kenapa dia bisa melakukan itu. Ternyata dia punya inner child. Iya. Yang itu lebih apa ya, sebagai seorang anak laki-laki dia punya beban. Anak laki-laki nggak boleh nangis ya hal-hal yang semacam itu jangan itu tadi ya, itu dimulai dari kecil. Dan sementara mungkin kalau di sini ada bapak-bapak ya, bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah gitu, yang tanggung jawabnya itu gede banget gitu. Dan ketika itu harus harus sempurna di mata orang gitu, karena di dalamnya dia punya inner child, maka keluarnya ada yang seperti itu gitu. Tidak bisa dibenarkan KDRT itu, nggak ada normalisasi buat KDRT, tapi ada sudut pandang lain ternyata. Dan ketika dia menyesal, ternyata manusia itu dibentuk luar biasa ya, Tuhan bikin gitu. Jadi kita selalu menganggap perempuan itu terbelakang, di bawah, jadi korban selalu gitu. Tapi kalau mindsetnya dibalik, bagaimana sih kalau kita jadi orang lain? Bagaimana sih kalau kita jadi sang suami? Gitu. Nah itu tadi, apakah pernah ditanyakan, sayang, apa yang paling disayangkan? Nah besok nanti pulang pada nanya sama suaminya ini ya. Iya. Apa yang dirasakan? Benar. Bapak-bapak ada yang bilang. Dari Pak, ini bulannya habis, mau beli ini, tapi bisa habis gitu. Bulan kantor kita yang begitu gitu. Jadi memang harus apa ya? Jadi memang harus, karena hubungan itu kan berdua ya, kita nggak bisa jalan satu arah gitu. Nah di situ aku punya point of view lainnya. Oke, karena ini cerita dalam film, tapi dalam real life-nya, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, bener nggak sih jadi refleksi buat kita? Pernah nggak sih kita nanya sama pasangan kita yang dulu kalau pacaran nonton pegangan tangan, gitu kan, beli popcorn satu berdua bukan karena apa, karena irit gitu, karena enggak romantis mah enggak, gitu, karena irit gitu, minum satu gelas berdua. Tapi yang sekarang gitu, ketika kita sudah dalam usia pernikahan, ya udah timbul cinta-cintaannya, terus pengen tahu dia tuh persen kayak itu, udah mudah gitu ya. Jangan kan saya yang baru sekian tahun ya gitu kan, pasti itu lebih paham gitu. Jadi di situ ada satu point of view yang ternyata hubungan itu harus berjalan gitu sih. Iya, makasih ya. Nah mungkin kita sekarang kan tadi udah dengar cerita belakang ayahnya, nanti boleh bertanya. Nah kita mau lihat dari perspektif pakar. Ini kamu semua ini memang yang selama ini melakukan konseling terhadap isu-isu KDRT. Lalu kita juga upaya untuk pencegahan ini termasuk salah satu yang kita supaya paham, kita tahu bentuk-bentuk kekerasan. Mungkin bisa dijelaskan tadi kan berapa banyak sih sebenarnya jenis KDRT yang tadi dalam film itu apa saja yang udah masuk, lalu mungkin banyak apa seberapa urgent kita harus paham tentang KDRT
di Indonesia ini kita udah seberapa emergency sih. Gitu. Terima kasih banyak. Selamat siang ibu-ibu. Belum ngantuk ya, belum? Bapak, selamat siang juga. Ya, mungkin perkenalkan saya Husna. Saya profesi keren saya pengangguran pengacara atau pengacara. Kebetulan kantor saya dekat di wilayah Bintaro di Tangerang Selatan. Jadi nanti kalau mau konsultasi kasus boleh secara gratis. Boleh ditulis nomor teleponnya 08 nanti ditulis deh. Nah, tadi seperti yang Mbak Lia sampaikan, saya sebagai pengacara kami di Women Crisis Center Kuantaran namanya, kita biasa menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau di film tadi juga ada beberapa jenis sih KDRT yang bisa kita kenali gitu ya. Di situ yang pertama kita ada yang pasti mungkin ibu-ibu yang udah pasti bisa lihat itu KDRT apa Bu? Ibu yang baju merah. Yang baju merah. Ada yang lihat nggak? KDRT-nya jenis apa itu kira-kira? Fisik ya. Fisik, betul. Terus apa lagi? Verbal. Verbal. Ada lagi? Sikap yang pencemaran. Bahkan psikis mungkin ya. Ada satu lagi yang gong sebetulnya. Jadi Ada kok tadi lihat ada. yang di rumah sakit tuh tadi Bu, yang Pelecehan. Nah, itu mungkin kita harus sebutnya marital rape atau pemaksaan hubungan seksual pada hubungan pernikahan. Pemerkosaan dalam pernikahan. Nah, mungkin kok bisa ya dalam pernikahan ada pemaksaan? Apakah itu tidak bertentangan dengan kewajiban seorang istri? Mungkin itu pertanyaan besar. Nah, tapi dalam undang-undang kita itu diatur. Jadi, walaupun dalam hubungan pernikahan kita tidak boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual. Gimana tuh Mbak? Misalnya yang nggak boleh dipaksa itu kayak gimana? Nah, jadi seperti tadi yang sudah Mbak Putri sampaikan, bahwa yang namanya hubungan apapun ya, mau itu hubungan seksual, mau itu hubungan, bahkan tadi kalau yang kecil kayak kita menentukan apakah ini disukai atau tidak oleh suami istrinya, itu harus dibicarakan dan harus atas dasar suka sama suka ya dua-duanya. Jadi jangan yang satu memaksa, yang satu tidak ikhlas, tidak rela. Apalagi kalau dalam gambaran tadi situasi itu kita lihat anaknya lagi sakit, istrinya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Nah, hal seperti itu tentu kita sudah bisa secara luar ya, kalau kita bicara undang-undang mungkin ini pasalnya berapa, tapi dari situ aja kita harus bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak mungkin dalam situasi anak sedang sakit kita sebagai ibu dipaksa untuk melayani suami kita melakukan hubungan seksual. Jadi ketika kejadian itu datang dan kemudian ibu menolak dan kemudian ibu mendapat kekerasan, sebetulnya negara itu sudah hadir untuk melindungi ibu-ibu, untuk melindungi bapak juga mungkin ya, kan tidak ada yang itu tidak harus terjadi pada perempuan. Jadi kalau ibu mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam konteks hubungan pernikahan, ibu bisa melaporkan itu dan itu dilindungi oleh
Tapi juga itu berbahaya kalau sampai ternyata ketika proses hubungan seksual itu ternyata terjadi pembuahan. Mungkin dari sisi psikologis bisa dijelaskan. Nanti anak yang lahir dari situasi itu, nanti kondisi psikologis ke depannya itu berbeda dengan anak yang memang dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan matang. Nah, hal-hal seperti itu memang kalau kita lihat dampak di awalnya mungkin tidak terlihat, tapi ternyata dampak ke belakangnya memang cukup besar. Nah, oleh karena itulah kenapa negara itu hadir sebetulnya untuk melindungi, bukan hanya melindungi kita sebagai perempuan atau sebagai bapak, sebagai ibu, tetapi juga melindungi generasi yang akan datang. Jadi itu maksud dari kenapa ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu dan pintar yang tadi ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal. Ada satu lagi sebetulnya, yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu apa? Ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, padahal suaminya mampu nih. Nah, itu pun merupakan kekerasan ekonomi dan negara sudah memberikan perlindungannya. Jadi kalau kalau ibu tidak diberikan nafkah oleh suami, ibu datang ke kantor polisi, itu ada pasalnya yang bisa melindungi ibu agar suami ibu memberikan nafkah. Karena nafkah itu dalam undang-undang kita itu kewajiban yang wajib diberikan oleh suami. Kalau sudah bercerai, apakah suami masih wajib memberikan nafkah? Wajib untuk anak. Jadi bukan berarti setelah bercerai kemudian putus hubungan, tapi tidak putus hubungan dengan ibunya betul, tapi putus hubungan dengan anak untuk memberikan nafkah sampai anak itu berusia dewasa. Itu tetap kewajiban seorang ayah. Berapa lama sih sampai seorang suami yang tidak memberikan nafkah itu bisa kita laporkan ke polisi sebelumnya? Biasanya kita itu sekitar 3 bulan. Kita kasih waktu dulu ya. Biasanya kalau kita dari kantor pengacara kita kirim surat dulu, bisa berupa somasi. Kalau masih belum juga memberikan nafkah, ya kita mau tidak mau menggunakan aparat negara yaitu kepolisian untuk bisa melakukan pemeriksaan. Kalau bisa sih nggak usah sampai polisi masuk ya. Itu harus sudah dengan kesadaran. Ketika kita menikah, berarti kita sudah harus siap dengan hak dan kewajiban. Jadi jangan dipaksa juga gitu. Kita harus sadar. Nah, besarannya berapa? Itulah nanti yang akan kita masukkan dalam kesepakatan. Itu tidak bisa juga kalau namanya suami gajinya 2 juta, kita mintanya 5 juta gitu ya. Itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi, terutama kalau ya cukup gitu. 10.000 ya pasti nggak cukup. Nah, mungkin itu secara garis besar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin nanti bisa kita sambil diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi memang prinsip poin tangga ini silakan boleh tadi kalau dapat nomornya. Jadi bisa konsultasi ke sana bila melihat, mengetahui, mengalami apalagi dan butuh bantuan bisa dikontak Kamusna tadi. Nah, mungkin saya buka untuk teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Saya silakan. Iya, silakan. Dia meminta hubungan seksual. Saya rasa saya capek. Nah, disitulah terjadi sebuah KDRT, Bu ya. Itu sampai 8 kali. Dan saya melaporkan ke kepolisian karena saya tidak bercerai. Terus saya visum. Setelah di visum, pihak polisi dan mau dipenjarakan. Saya pikir karena dia anak-anak dari anak saya nggak mau anak saya mengalami bapaknya mengalami aib narapidana. Saya diamkan, tapi saya proses bercerai. Di situ ini rumahku, tapi saya yang keluar dari rumah. Saya nggak mau mengalami kejadian itu lagi. Saya hidup di bayang-bayang orang, saya dipukul, saya begini, saya diperkosa gitu kan. Dan saya sudah nggak ada hati lagi, sudah benci. Artinya bukan benci, kok dia nggak ngerti. Saya tuh lagi nggak punya uang, saya nggak punya ini. Hanya proses hukum berjalan. Waktu itu saya sewa pengacara karena suami saya agak susah. Saya punya anak balita masih umur 3 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Itu 20 tahun yang lalu. Tapi rasa traumatik itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak nikah lagi karena
trauma. Nah setelah itu proses cerai pertama, karena keluarga tidak menyetujui kakak saya yang mengabrik di kolonel di Kalimantan sampai datang mendatangi saya, kamu jangan cerai karena tabu bercerai di keluarga kita. Oke, ada saya tarik berkas, tapi bukan yang baik Bu, masih aja dipukul-pukul Bu ya. Saya nggak bisa, sampai saya telepon mama saya dalam kondisi ketakutan. Saya diketuk-ketuk pintu kamar, mama, tolong ma, ini benar kamu harus cerai, ma, nggak bisa. Hanya mama saya setuju dari cerai, mama yang biayain semua perceraian. Tapi setelah perceraian juga itu masih berlanjut ma. Saya diteror selama 4 tahun. Saya pindah cuma diteror, seperti itulah. Tapi saya bersyukur saya bercerai gitu. Walaupun ya mengalami itu semua, walaupun saya punya duit, tapi kan memang seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang dari laki ya. Ya, makanya laki-laki kalau punya duit menurut aku semena-mena. Jadi kita perempuan itu harus mandiri Bu ya, jangan takut sama laki. Ya, laki-laki kalau udah nggak baik, apalagi selingkuh, lebih baik bisa aja menurut aku sih ya. Kita bukan wanita bodoh ya, kita wanita pintar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya, dalam kasus kekerasan rumah tangga ini suami memberi nafkah, tapi maksudnya nafkah kayak makan gitu, tapi dia tidak memberi uang. Itu apakah termasuk KDRT? Terus kedua apakah harus sikap apa yang harus dilakukan oleh istri? Begitu. Apakah harus bercerai atau bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Semoga Ibu semakin kuat, semakin semangat, dan bisa menjadi contoh buat ibu-ibu yang lain bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan seperti itu bukan berarti kita tidak mau mempertahankan rumah tangga ya, tapi kita ingin bertahan dengan rumah tangga yang sehat, bukan dengan rumah tangga yang salah satu pihaknya terzolimi. Karena memang terzolimi itu pun bukan hal yang baik secara agama, secara budaya, maupun secara individu buat diri kita sendiri. Mungkin nanti Mbak Putri kita bisa relaksasi dia sesudah acara ini. Nah, untuk Ibu siapa tadi? Ibu Sumarni. Nah, seperti juga tadi, mungkin karena kita dari kultur timur ya, jadi kadang ketika kita tidak sejalan sepemahaman dengan suami, bagaimana nafkah itu harus diberikan, kita diam aja nih. Padahal kan sebetulnya kita juga ingin mengelola rumah tangga itu, bukan hanya dalam rumah tangga itu juga kita ingin berperan sebagai aktor gitu ya, bukan hanya menerima, tapi kita ingin berperan menentukan apa sih yang ingin kita beli, apa yang ingin kita simpan, bagaimana kita merencanakan kehidupan ke depan gitu ya. Kita pun ingin diberikan suara dalam rumah tangga itu. Jadi bukan berarti semuanya yang menentukan itu adalah suami, tapi kita harus belajar bicara nih,
mau bantunya dari sudut mana. Karena ada juga peraturannya bahwa kalau KDRT dalam rumah tangga, ketika dia tidak berteriak minta tolong, maka kita nggak boleh mendekat. Nah, itu menjadi persoalan besar buat kita. Tetap di lingkungan saya ada, waduh, cantik, turunan bule, putih mulus gimana, tapi kalau 2 hari sekali kita ngelihat badannya biru, mata, apa kita tanya? Ya awal senyum-senyum aja, dia anak senyum, gitu. Gak pernah merasakan sakit. Rupanya, nah di sini masuk kategori kekerasan apa nih? Jadi kalau mau seks, jadi kalau mau itu harus babak dulu. Lah awal-awal apa polsek awal ya kan, gitu segala macam. Besok gitu lagi polsek pusing, kok dia lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita juga tetangganya kesian kan, setiap hari ada aja barang yang dilempar. Tapi 3 hari 4 hari udah keluar, udah biru, udah sebelah lagi. Ini belum sembuh, udah sini udah biru lagi gitu kan. Awal-awal akhirnya polseknya pusing, jadi uangnya itu gimana gitu kan. Nah, pecah masalah itu ketika anak perempuannya juga ikut digebukin juga gitu ya. Pokoknya kesalahan juga, yang akhirnya kan di lingkungan nggak mengambil risiko ya. Jadi ya udah kamu pergi aja deh, daripada kita juga RT ini pusing gitu kan, jadi kantor lingkungan terus polseknya pulang balik gitu. Nah, kalau yang begini nih Bu nih, kemana nih kita larinya? Karena kan polsek sendiri aja udah ada usaha ya, ke PPA ya, ke Perlindungan Perempuan dan Anak juga sama yang datang kan dari polsek pasti PPA kan gitu ya. Tapi akhirnya jadi bosan orang gitu. Nah, kalau konon cerita yang lain adalah jadi dia lebih pilih berpisah ya untuk menyelamatkan anak perempuannya, karena perempuan itu waktu itu sempat pukul juga gitu. Kok ada ya kayak gitu kita lah, maksud saya di lingkungan kita sendiri gitu atau keluarga kita sendiri, kekerasan tadi banyak bentuknya. Sebenarnya mungkin semua ibu pernah ngerasain kan ya, kekerasan verbal biasanya ya kan, walaupun tidak dengan bahasa kotor, tapi kalau intonasinya tinggi kan sebetulnya termasuk, betul nggak sih Bu? Iya, betul nggak ibu-ibu? Perlu nah kan rasanya fakta kan, jadi tidak marah gitu kan, nggak pukul, tapi membentak, perlu bukan betul, memang ya, tapi kira-kira dilakukan nggak sama ibu di sini? Nggak berani ya. Gak berani? Gimana Bu? Menanamkan bahwa ini salah loh, ini harus diluruskan. Kalau saya bilang, sekali lagi kamu bentak, saya telepon polisi di sini. Ya kan? Setuju gak Bu? Pokoknya bentak saya, kan jadi kamu bentak saya, kamu bilang lagi, kamu bentak saya, besok ini Pak Polisi datang ke sini. Karena rumah saya dijadikan polsek Bu. Jadi Babin Kamtibmas itu setiap malam kumpul di rumah saya Bu. Jadi Bapak nggak takut karena polisinya tiap hari ada di rumah saya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Saya dengan Yaya dari komunitas perempuan berkebaya. Dalam hal ini saya menanyakan mengenai pembuatan film. Apakah sudah ada konsultasi dengan berbagai agama? Karena kan maksudnya ini juga sensitif ya, seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Selamat siang. Undang-undang PKDRT ini sebetulnya kita tidak harus menunggu agar korban itu cerita kepada kita. Tapi ketika kita sudah melihat, mendengar ada kekerasan, kita sudah bisa bantu dia untuk melaporkan itu ke kantor polisi. Nanti tadi Ibu udah betul tuh, dia polisi datang. Nah, jangan sampai gini kejadian di Bekasi ya. Itu kan tetangganya udah
ibu-ibu yang hari ini hadir, mohon bisa menjadi perpanjangan tangan dari undang-undang ini, gitu, bahwa ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, jangan dibiarkan ibu-ibu, jangan sampai kejadian seperti di Pamulang dan di Jagakarsa itu terulang, gitu, jangan sampai. Minimal kita bisa jadi tempat lari dia ketika ada masalah. Jadi jangan sampai namanya bahasa itu abai, jangan udah itu kan urusan dia, jangan. Cukup gini, kalau nanti ada apa-apa lari ke rumah saya, jadi rumah saya aman untuk kamu, dan jadikan dia tempat aman untuk bercerita, minimal itu dulu. Karena mungkin dia bingung ya kalau dia mau lari, nanti lari kemana, apakah nanti dia akan dipersalahkan karena budaya di kita itu kan perempuan harus nurut suami. Bukan berarti kita tidak boleh nurut ya, tapi nurut pada hal yang benar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kekerasan, kemudian kita tidak punya tempat aman untuk bicara, dikhawatirkannya korban kan diam. Ketika dia diam, kemudian kekerasannya terus seperti ibu tadi kan akhirnya sampai ke anaknya tuh. Nah, itu kan berbahaya. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, kita sudah harus mulai stop normalisasi KDRT, stop KDRT dengan cara yaitu jadikanlah kita tempat aman bagi korban, mulai dari untuk bicara dan untuk kalau dia suatu saat nanti minimal ingin mencari tempat aman. Nah, sesudah itu apakah ibu mau lapor ke polsek dulu atau lapor ke TP2 atau mau ke kita, nah itu yang penting korban. Nah ini pelakunya kan berarti kan kemudian laki-laki tadi kan berulang-ulang. Nah ada nggak sih sebenarnya solusinya buat para pelaku itu diapakan sih pembentuk undang-undang atau apa yang tersedia di kita gitu? Kalau baru satu kali mungkin ya, itu kita masih ada yang namanya konseling keluarga. Jadi mungkin si bapak ini dia apakah dia mencontoh dari ayahnya, bagaimana dia memperlakukan istrinya, sehingga dia harus punya cara, harus tahu cara bagaimana ketika konflik itu terjadi di rumah tangga. Bukan berarti dengan membentak ya, kemudian situasi akan selesai kalau tidak pernah dibicarakan masalahnya. Jadi informasi tinggi itu bukan berarti menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah ketika masalah itu dibicarakan dan solusinya dicari bersama. Itu sebetulnya yang tujuannya kalau kita ada konflik. Karena mungkin gak sih dalam rumah tangga tidak ada konflik? Konflik pasti ada, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Dan bagaimana sih peran seorang kepala keluarga ketika konflik itu ada? Apakah reaktif, emosional, atau dia posisi tenang dan menyelesaikannya dengan baik? Hal-hal seperti itu sebetulnya yang mungkin nanti setelah acara ini kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan bapak-bapaknya kita ajak, gitu ya, kita ajak ngobrol juga nih bapak-bapak. Kenapa kok bisa sampai terjadi luapan-luapan emosi yang seharusnya tidak terjadi? Seperti tadi kan, ternyata adegan yang paling menyedihkan adalah ketika si suaminya, dalam kali ini Mbak Inwo, dia menyesal ternyata kenapa sampai harus melakukan kekerasan itu terhadap istrinya, dan itu ternyata ada latar belakangnya kenapa hal itu terjadi. Nah, kita siapa tahu ya, kita bisa berusaha bersama dengan cara mengurangi kekerasan dalam rumah tangga ini dengan mengubah perspektif laki-laki, bagaimana dia bisa menangani konflik dalam rumah tangganya itu dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara melakukan kekerasan. Itu sih tujuannya kita itu ke sana, bukan tujuannya kita ayo cerai. Tidak. Iya. Sudah ada risetnya. Karena kita ini 2 tahun lebih kalau misalnya baca seperti ceritanya ini. Terus nggak cuma hanya dengan agama, ketokohan agama, tapi juga secara psikologi, terus juga secara hukum. Kalau nanti mungkin kita melihat adegan film-filmnya kita ada adegan persidangan dan sidang kebetulan dan itu kita berkonsultasi terus ya gitu kan
semuanya itu mendekati ke fakta dan realitanya. Coba aja tokohnya kita ambil fiktif. Tapi cerita ini memang setahu saya ini terinspirasi oleh produsernya itu karena memang keadaan di sekitarnya banyak yang terjadi seperti itu. Ya, Mbak, itu menurutku pertanyaan yang bagus ya, bahwa memang kita tahu dalam setiap budaya ada keyakinan, kepercayaan, dan kebiasaan tertentu bagaimana kita menyikapi hubungan dalam rumah tangga. Dari semua pengetahuan yang kita miliki, dan tadi pertanyaan Bu Yanti juga gimana cara menimbulkan kesadaran dan kewaspadaan dan kekuatan pada diri perempuan ataupun laki-laki ataupun individu yang berada dalam hubungan yang ada kekerasannya gitu. Nomor satu adalah pentingnya kegiatan seperti ini. Kesadaran bahwa apa yang terjadi sama kita mungkin adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena ada saja orang-orang yang merasa bahwa oh wajar kok, kan katanya istri harus nurut suami. Jadi boleh dibentak, boleh dikasih tahu dan kita harus ikut apapun kata suami. Tidak begitu. Agama tiap orang tiap itu pilihannya ya, agama dan kepercayaannya. Saya di Islam selalu diingatkan bahwa benar orang tua saya juga bilang kamu kalau sudah menikah ya ikut suami. Tapi itulah alasannya kita harus memilih imam. Sebagai imam yang saya tahu syaratnya banyak. Untuk bisa menjadi imam, untuk bisa menikahi seseorang syaratnya banyak. Gitu. Nah mungkin kalau kita kembali ke akidah, wah jauh banget nih kalau akidah. Mungkin nggak usah akidah deh ya, gitu. Mungkin common knowledge aja gitu. Bahwa ketika kita akan berumah tangga, berarti kita memang sanggup memikul tanggung jawab dan secara sadar hidup tidak sendiri. Dari hal yang sederhana itu saja kesadarannya berarti ada. Kalau tidak sendiri hidupnya berarti ada kompromi. Komprominya dulu bisa apa? Jadi dalam sebuah rumah tangga bukan hanya satu orang yang memimpin, tapi bentuknya memang kerjasama. Itu yang saya tahu. Karena kalau hidupnya bareng-bareng tapi ditanggung sendirian, rasanya berat. Jadi kalau hidupnya bareng-bareng, ya tanggungnya bareng-bareng. Apakah kemudian semua punya tanggung jawab yang sama? Tidak. Apakah adil itu berarti sama? Tidak. Adil berarti sesuai pada tempatnya. Jadi yang harus dipahami bahwa pertama, acara seperti ini bisa menimbulkan kewaspadaan, kesadaran tentang apa yang benar dan tidak. Baik dan buruk biasanya kemudian relatif berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan dalam hubungan. Tapi benar biasanya sudah jelas, benar menurut hukum, benar menurut agama, benar menurut budaya, itu sudah ada peraturannya sendiri menurut adat, gitu ya. Karena meskipun budaya kita patrilineal, tapi di Sumatera misalnya patrilineal, ada hal-hal yang kemudian dibawa dari ibu, gitu. Yang kedua adalah tadi kita menyediakan tempat untuk menjadi teman, betul-betul jadi teman untuk teman kita. Karena teman itu bukan cuma ngobrol, makan dan ngerumpi, tapi hadir pada saat dibutuhkan oleh teman kita. Saya baru sadar bahwa di umur segini saya tidak menjadi teman atau sahabat yang cukup baik untuk sahabat-sahabat saya. Jadi ada resolusi di tahun ini adalah untuk menjadi teman yang lebih baik untuk teman-teman saya. Saya merasa bisa lebih hadir, lebih mendengarkan gitu, dan mengingat saya pernah nanyain nggak ya kabarnya hari ini apa? Bukan cuma sekedar nanya, gimana hari ini? Udah jadi nyuci gitu. Karena kemarin dia bilang, aku nggak sempat nyuci nih, gitu sibuk banget gitu kan. Tapi pertanyaan sederhana tadi, gimana hari ini? Udah, nyucinya udah beres. Mungkin itu bikin teman kita ngerasa, oh ternyata kemarin dia dengerin saya. Buat saya persoalan belum nyuci itu persoalan. Karena kalau belum nyuci, berarti hari ini cucian numpuk, saya kesulitan harus cari waktu bikinin makanan, nganterin anak ke sekolah, nyiapin baju-bajunya suami, mungkin gitu ya. Jadi banyak banget yang dipikirin. Tapi kalau ada yang nanyain, jadi udah nyucinya kemarin.
Vivian ibu belum bisa, mau dibantuin nyuci nggak? Tahu nggak dekat sini ada laundry yang baru buka nih gitu. Informasi kecil, perhatian kecil ke teman-teman kita yang benar-benar terjadi karena kita mendengarkan dia, itu bisa membuat orang merasa tidak sendirian. Kalau orang merasa tidak sendirian, orang akan merasa punya kekuatan. Kalau orang merasa punya kekuatan, dia berani mengungkapkan pikirannya, dirinya, dan pada gilirannya berani untuk punya kendali atas dirinya sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita ada di bawah kontrol orang lain, biasanya karena self esteemnya rendah, percaya dirinya rendah, merasa kadang-kadang kita nggak layak ya. Atau kalau tadi duitnya bukan dari kita, duitnya dari suami, kok kita mau melawan? Kadang-kadang pertanyaannya bisa rasanya gitu. Kalau duitnya dari suami, yang ngurusin rumah siapa? Saya. Kalau nggak ada saya, Anda mau ngurusin rumah sendirian. Jadi perlu dicari self esteemnya, percaya dirinya, pertukaran tanggung jawabnya, kesadarannya bahwa di sini kita kerja sama. Kamu nggak bisa tanpa saya nggak bisa tanpa kamu. Ada yang bisa saya kasih ke kamu, ada yang bisa kamu kasih ke saya. Itulah alasannya kita menikah. Karena menikah kalau dari zaman dulu adalah kerjasama ekonomi sebenarnya. Pertukaran kekuasaan. Kalau misalnya saya tidak menikahi kamu, ayah saya tidak bisa punya daerah kekuasaan yang lebih besar. Nah, kalau zaman dulu raja-raja menikahkan putri-putrinya tujuannya adalah wilayah kekuasaan. Sekarang masih banyak bisnis-bisnis yang tujuannya menikah adalah untuk konsolidasi ekonomi. Ada juga daripada jauh rumah kita LDR, emang mendingan kita nikah aja, udah waktunya serumah ini mah nyari terus tiap hari gitu kan. Daripada tagihan telepon mahal, mendingan kita serumah ya kan, nikah yuk. Sama konsolidasi ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi adalah kebutuhan untuk di zaman now kita bisa bertahan hidup. Konon katanya begitu. Tapi di luar itu katanya kalau cinta bukan soal ekonomi. Pernah tahu ada orang-orang yang hidup dengan semangat, kadang-kadang tadi mau beli nasi sepiring, masing-masing satu piring repot gitu kan. Nggak masalah, kita makan sepiring berdua, yang penting gizinya terpenuhi. Jangan lupa ibu-ibu, kalau kita menyiapkan makanan yang penting gizinya, bukan banyaknya. Hati-hati, soalnya kalau banyak kan nanti jadi obesitas gitu, atau malah nggak sehat, yang masuk lebih banyak kalori bukannya gizi. Ingat ibu lagi-lagi, yang penting itu sehat bukan soal ukuran. Bentuk tubuh orang masing-masing beda. Ada orang yang aslinya kurus, ada orang yang aslinya curvy, ada orang yang memang secara turunan berisi. Ada yang umurnya lebih panjang, ada yang umurnya lebih pendek. Itu namanya itu urusan umur dan bukan urusan kita, tapi urusan kesehatan, urusan apa yang diberi kita jaga, itu urusan kita. Makanya kalau kita udah bareng-bareng, kita bisa istilahnya count our blessing, menghitung kebahagiaan kita, menghitung rezeki kita. Ada baiknya, alhamdulillah hari ini bisa ngobrol, kumpul, punya teman tuh alhamdulillah. Punya komunitas seperti ini bisa membangkitkan semangat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keberanian untuk bertindak. Dengan hadir hari ini, saya merasa bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berani untuk bertindak, membuat satu langkah ke depan. Berikutnya, di rumah berarti membuat tindakan yang lebih jauh. Kalau belum berani, misalnya nggak berani menjawab dengan omongan, bisa dijawab dengan tindakan. Belum berani bilang bahwa boleh nggak duitnya saya yang ngurus nih Pak buat duit belanja. Gak perlu minta duitnya, tapi pelan-pelan ditunjukin bahwa besok saya siapin, saya bisa bikin tabungan. Pak nih, dari yang kemarin kalau misalnya makanannya kita atur lagi, ternyata kita bisa nih makan asik di weekend gitu. Nah, kalau ternyata Papa sudah merasakan kesenangannya, mau lebih senang lagi nggak? Tambahin dikit nih. Jadi membangun relasinya dan membangun kepercayaannya. Sekali lagi ibu-ibu, semoga tadi 3 halnya bisa dilaksanakan
paling ujung sih buat saya bersyukur. Kalau kita vibe-nya positif, kalau kita berhasil jadi tonggak kekuatan dalam keluarga, biasanya kita positif nyebarnya cepat, negatif nyebarnya juga cepat. Saya percaya sama energi. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang positif, kita bisa menularkan hal yang positif. Jadi takut boleh, mundur jangan. Karena kita punya teman-teman, punya komunitas, mungkin ibu-ibu di kanan kiri, bapak-bapak bisa dilihat wajahnya satu sama lain. Ini mungkin adalah teman Anda yang akan membantu di saat Anda membutuhkan. Sekali lagi terima kasih sudah mengadakan acara ini. Semoga dengan kumpul-kumpul hari ini kita bisa saling berbagi kekuatan. Oh, mau bertanya? Ya, untuk Mbak Putri dan sama Mbak Angel. nggak usah pakai suara saya. Oh ya, kita boleh. Silakan Bu, namanya siapa? Saya begini, kebetulan saya dari Pamulang Probe 2. Ya, gini Mbak, tadi kan Mbak Putri menjelaskan di pekerjaan ini, bergelut di bidang ini, nggak pamit gitu, dimanapun waktunya. Apakah ada Mbak Putri mungkin ada orang yang ngancel, terus yang profesional, terus didatengin orang yang iseng, seperti itu gimana tuh Mbak? Dengan Kayaknya lebih banyak sini nih, yang mengalami kalau ini. Jadi bagus lah ibadahnya. Mbak Angel. Pada waktu syuting atau setelah syuting? setelah syuting atau mungkin dalam waktu lagi sedang syuting? Atau saat sedang syuting? Iya. Saat pernah naik bencong? Mana lagi? Bisa diajak ini ke pelecehan. Maksudnya pelecehan. Ya seperti Apanya? Di dalam Ada di sini. Nanti. Apa aku boleh nyanyi? Kita nggak ada, semuanya berjalan dengan baik. Tapi mungkin aku mau sedikit share aja ya Pak. Perjalanan kita di film itu sebenarnya nggak semuanya mulus ya. Kayak kita sering dengar di berita-berita banyak sekali pelecehan dan termasuknya saya sendiri mengalami gitu. Dalam dunia pekerjaan ini kan dunia pekerjaan saya laki-laki semua. Jadi cewek itu cuma sedikit. Dan kalau saya dapat mention untuk sinematografer perempuan di Indonesia itu cuma 5 orang. Saya salah satunya dari sekian ratusan gitu amen gitu. Jadi dari saya magang aja itu udah banyak sekali terjadi pelecehan, fisik iya, verbal iya, gitu, seksual iya, ngalamin gitu. Tapi dengan apa ya, kesungguhan bahwa ini adalah pekerjaan yang saya cintai gitu. Jadi kayak apa, orang kalau udah kepepet mundur, udah kepepet jadi kan mau ngapain apa gitu, nekat aja gitu, dan akhirnya jadi gitu. Dan saya juga mau share kenapa saya mau menerima pekerjaan ini. Kemarin aku belum sempat share ke teman-teman gitu. Saya itu seorang single mom, sudah menjadi single mom, dan mengalami KDRT juga gitu. Tapi mungkin karena saya sudah pendek, darahnya panas tadi, jadi mungkin bedanya saya pernah jadi orang perempuan berkarir yang tidak memikir benar-benar berkarir. Jadi kalau kayak ibu tadi yang suami gitu, itu pernah saya lakukan sampai saya nggak berpikir saya nggak punya anak gitu, karena pekerjaan saya itu sangat laki-laki ya, jadi kan saya tomboy, jadi nggak kepikiran namanya punya anak gitu, gimana lah gitu. Ih, mama gitu, kayaknya enggak banget gitu, karena saya tomboy banget. Dan kemudian dalam pernikahan itu akhirnya mempunyai anak dan jadi seorang ibu rumah tangga yang harus flip, benar-benar jadi ibu rumah tangga banget gitu, yang pekerjaan yang sama sekali saya nggak pernah lakukan gitu, karena temproh ya bahasa Jawanya ya gitu. Saya doyanannya dari kecil memang layangan gitu, jadi kalau suruh masak, suruh nyapu itu wah itu effortnya gede banget. Tapi ternyata tidak cukup gitu, sampai pada akhirnya terjadilah itu ada sebab akibat gitu ya. Menurutku kenapa bisa terjadi KDRT itu mungkin karena kurangnya gini gitu. Saat itu saya di titik menjadi korban, di titik yang
aduh bodoh banget ya dengan perempuan, aduh nggak gini nih gitu. Kenapa bisa ada perselingkuhan gitu. Itu menurut aku sebab akibat. Kalau dulu ceritanya sama nangis ya bu, sama cewek gitu. Dengan apa kalau sekarang udah santai banget gitu. Karena ini perjalanan itu memang ternyata harus dijalani gitu. Dan sekarang ketika sudah mempunyai anak, menjadi single mom, double burden, bekerja iya, menjadi ibu juga iya, menjadi ayah juga iya. Oke, pakai kompres dalam satu tubuh gitu. Benar, karena bagi kita nggak bisa sendiri gitu. Dan ibu tidak sendiri, bahasa kerennya you are not alone gitu. Karena banyak banget ternyata gitu teman-teman yang saya juga ikut komunitas mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan satu yang saya pegang, kenapa kita bisa menjadi perempuan yang berharga? Karena kita punya value, karena kita punya nilai, mau jadi apapun itu. Karena saya pernah berada di ketiganya, saya pernah menjadi wanita karir yang pernah keren lah ya gitu. Oh masih keren. Jadi pernah begitu. Jadi rasa sombongnya itu ada gitu ya, karena karir. Pernah ada di situ, pernah jadi ibu rumah tangga yang benar-benar merasa tidak berdaya, duit dari suami nggak bisa ngapa-ngapain, di KDRT ya udah iya aja gitu, daripada gua nggak dikasih duit, nggak dikasih duit, kemana kita? Dan akhirnya pernah jadi kedua-duanya, dan itu dalam posisi saya sekarang. Yang saya pegang adalah value nilai. Apapun itu kita tahu nilai kita, maka kita berdaya. Gitu, dan kita tidak sendiri. Kita punya teman. Sebenarnya kita pengen panjang, tapi saya diingatkan terus bahwa waktunya sudah berakhir. Jadi mungkin nanti diskusinya dilanjutkan setelah ini. Terima kasih Kak Angel, Kak Putri, Kak Usna sudah mau berbagi bersama kita di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kita berdiskusi di siang hari ini. Nanti semoga nanti bisa dilanjutkan, dan semoga diskusi kita di siang hari ini bermanfaat, menjadikan kita kuat, kita bisa saling tolong-menolong, menambah pengetahuan kita ketika kita pulang ke rumah. Sukses buat kita bersama dan selamat siang.